Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zara, mahasiswa PPKN STKIP PGRI Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan media pembelajaran berbasis IT dengan judul Bedu Athena. Bedu merupakan singkatan dari aplikasi Assembler Education, sedangkan Athena merupakan singkatan dari materi ancaman terhadap integrasi negara. Alasan pemilihan nama media: yang pertama, Bedu Athena. Bedu singkatan dari aplikasi Assembler Education dengan materi ancaman terhadap integrasi negara. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran IT dengan menggunakan aplikasi Assembler Education yang di dalamnya terdapat banyak fitur belajar. Salah satu fitur yang saya gunakan di aplikasi ini adalah fitur unggah video dan unggah pesan. Alasan saya memilih dua fitur tersebut adalah untuk menguatkan materi yang saya tampilkan. Yang ketiga, indikator 3.6.2 menjelaskan macam-macam ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya, masing-masing pada bidang ideologi, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Dan 3.63 menganalisis dampak yang terjadi akibat ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya masing-masing pada bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami materi tentang ancaman terhadap integrasi negara yang diberikan melalui media IT. Yang kedua, mendukung pembelajaran yang di era serba digital. Yang ketiga, mendukung materi yang ada dalam buku mata pelajaran dan penjelasan pendidik. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada materi ancaman terhadap integrasi negara. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya tentang ancaman terhadap integrasi negara. Capaian penggunaan media. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep materi yang dianggap sulit serta belajar menganalisis sesuai indikator 3.6.3. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis setelah menerapkan langkah-langkah pengaplikasian media pembelajaran pada poin ke-7. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan keterampilannya karena peserta didik dilatih untuk membuat tugas menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, menggunakan aplikasi Assembler Education. Yang keempat, peserta didik belajar untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas sehingga memunculkan rasa percaya diri. Yang kelima, memperkuat langkah-langkah pada 5-7. Baik, selanjutnya kita ke langkah-langkah pengaplikasian media pembelajaran berbasis aplikasi Assembler Education. Yang pertama-tama tentunya kita membuka Play Store terlebih dahulu. Lalu kita tulis atau ketik aplikasi Assembler Education. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka saya tinggal membukanya saja. Pada bagian ini loadingnya cukup lama, jadi harap bersabar. Pada bagian beranda, kita klik lanjut saja. Di sini ada tampilan daftar sekarang. Saya punya kode undangan kelas dan saya sudah punya akun. Apabila pengguna belum mendaftarkan akunnya, maka bisa diklik pada bagian tulisan daftar sekarang. Di sini pengguna tinggal menulis
Di sini pengguna bisa menuliskan nama lengkapnya, emailnya, username, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan jangan lupa untuk mengklik pada bagian saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini, syarat dan ketentuan assembler. Namun apabila akun sudah terdaftar, maka tinggal mengisi email atau username di beranda Assembler Education. Contohnya seperti ini. Saya akan menuliskan nama akun saya. Dan kita tulis kata sandi. Lalu kita klik masuk. Baik, kita mulai. Kita klik saja sampai selesai. Setelah login ke akun Assembler Education, maka akan tampil halaman akun kita yang terdaftar di fitur. Di sini ada 4 fitur, ada kelas, topik, scan, dan kamu. Di sini saya memilih fitur kelas. Di bagian pojok kanan, bagian atas terdapat ikon plus. Klik ikon plus tersebut. Selanjutnya akan muncul tampilan beranda yang bertuliskan buat kelas baru, yang mana pada bagian nama kelas akan ditulis Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas 11 semester genap, atau ditulis sesuai dengan mata pelajaran yang akan dibuat, dan keterangan atau deskripsi kelas bisa ditulis tentang materi yang akan dibuat atau sesuai dengan judul mata pelajarannya. Lalu kita atur latar belakangnya. Setelah itu kita klik buat pada bagian ini, ya kan? Karena di sini saya sudah memiliki kelas, maka saya tinggal membukanya saja. Ini adalah video pembelajaran yang sudah saya upload. Namun apabila kita ingin mengupload materi pada bagian ini, maka hendaknya kita klik atau memilih ikon plus pada pojok kanan bagian bawah. Di sini terdapat 6 fitur yang disediakan pada bagian beranda kelas ini, yaitu yang pertama ada unggah tautan, unggah berkas, unggah video, unggah gambar, unggah pesan, dan unggah assembler proyek. Karena di sini saya memilih unggah video dan unggah pesan, maka yang pertama kali saya klik adalah unggah video. Di sini pengguna bisa menuliskan materi yang akan disampaikan, lalu memasukkan URL yang sudah di-copy pada aplikasi YouTube. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil materi yang berbentuk video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube, dan saya tempelkan linknya pada aplikasi Assembler Education. Di sini pengguna juga bisa mengupload materi atau membuat materi tidak hanya pada fitur unggah video, tetapi juga bisa melalui fitur unggah tautan, unggah berkas, unggah gambar, dan unggah assembler proyek, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Demikianlah video deskripsi aplikasi yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.